Kalau soal tipu menipu mau kagak dah. Terus saya dibilang juga soal batu bara, enggak. Dari dulu saya malah ngalah mulu. Saya ikut ganti, ikut bayar di beberapa orang. Ada satu orang malah 23 miliar itu. Saya nggak tahu tuh dari mana bisa ganti itu. Belum yang lain-lain tuh, yang nyelonong ke rumah saya. Tapi kalau sekarang mah enggak lah, saya bilang. Kalau sekarang ada yang mau mempermasalahkan lagi, saya bilang ke polisi aja sih udah. Tanpa peran Yusuf Mansur presentasi di sana, siapa yang mau gubris? Yang mau gubris PT Adi Partner Perkasa? Siapa yang mau percaya sama Adi? Kan begitu nggak ada. Jadi peran Yusuf Mansur ini penting. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Hari ini kami menyampaikan jawaban replik tanggapan atas jawaban tersebut, Pak. Ya. Apa jawaban dari Yusuf Mansur terhadap jawaban Pak? Kalau jawaban dari Yusuf Mansur, tetap Yusuf Mansur itu mengatakan bahwa mereka tidak punya legal standing sebagai pengurus atau direktur utama dari PT Adi Partner Perkasa. Jadi maksudnya Yusuf Mansur membantah bahwa dia ada dalam betul. Dia membantah hal itu. Tetapi Yusuf Mansur di dalam jawabannya itu tidak membantah ya, dia tidak membantah dan tidak mengiyakan berkaitan dengan pernah presentasi batu bara itu. Oh iya. Artinya kalau dia tidak membantah, artinya kan dia mengakui, Pak. Iya. Gitu. Tetapi berkaitan dengan Yusuf Mansur sebagai komisaris utama ini sulit kiranya untuk dibantah karena ada akte otentik, yaitu putusan pengadilan nomor 313 garing PDT.G garing 2011 garis miring PN Jakarta Selatan. Ya. Itu putusan berkaitan Yusuf Mansur, PT Adi Partner Perkasa, di PT Adi Partner Perkasa, kemudian Adiansah direktur utamanya, kemudian Yusuf Mansur sebagai komisaris utamanya, kemudian Sakir Sula sebagai komisaris ya. Jadi sulit dibantah karena sudah ada putusan pengadilan ya yang menyatakan itu. Ya. Jadi memang Yusuf Mansur itu dalam hal ini ya, si Adiansah juga jadi tergugat ya. Nah, jadi tergugat. Kemudian Adiansah sebagai tergugat, PT Adi Partner Perkasa sebagai tergugat, kemudian Yusuf Mansur juga sebagai tergugat. Jadi tidak mungkin kan, Pak? Ada putusan pengadilan kemudian sudah diupload di direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia, itu bohong kan, nggak mungkin. Ya, begitu. Ada dokumen yang mendukung bantahan Yusuf Mansur atau tidak? Yusuf Mansur tidak mengakui itu. Ada dokumen yang dia sertakan, Pak? Dokumen yang dia sampaikan adalah profil ya, Pak. Profil yang diunduh dari Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Mereka mendalilkan itu, tapi kan saya punya tandingannya. Ini punya putusan. Punya putusan berkaitan dengan gugatan CMB Niaga melawan PT Adi Partner Perkasa dan kawan-kawan. Profil yang disampaikan Yusuf Mansur itu per tahun berapa itu, Pak? Profil yang disampaikan memang baru diunduh. Tetapi dalam kebiasaan perseroan itu kan kadang-kadang ada dibuat rapat umum pemegang saham, tetapi kan tidak didaftarkan, Pak. Oh gitu ya. Dan ini kalau ini mafia yang pakai, ya kan, saya anggap ini karena ini banyak perkara dan ini memang diskenariokan ini akan diembat uangnya jamaah JBN ini. Saya kira mereka tidak mendaftarkan, sehingga di dalam departemen di Kementerian Kehakiman tidak ada dokumen itu. Tetapi saya kebetulan qadarullah saya mendapatkan dokumen itu yang dari
Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, dan saya baca di dalam putusan itu Yusuf Mansur sebagai komisaris utama tidak membantah bahwa dia sebagai komisaris. Ya. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.